Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Gilang Rama Syaputra. Yang selanjutnya yaitu Zafir Bintang Rahmat Effendi, Denai Ashifa Kolbu, dan Selvina Surya Emilia. Di sini kami akan melaporkan hasil dari ujian akhir semester kami terkait dengan eksperimen orografi dan iklim musiman di Pulau Sumatera. Nah, mungkin saya belum masuk kepada pembahasan. Kita harus tahu dulu kenapa model iklim ini perlu. Yang pertama, untuk menguji hipotesis, yaitu meneliti mekanisme perubahan iklim yang tidak bisa diamati secara langsung. Contohnya, kita nggak bisa melihat bagaimana efek dari peningkatan CO2 terhadap suhu global. Maka dari itu kita membutuhkan model iklim. Selanjutnya, memprediksi iklim masa depan, memproyeksikan dampak berbagai skenario emisi dan kebijakan yang dimana hal ini digunakan oleh IPCC untuk mendukung pengambilan keputusan global. Selanjutnya yang bakal kita lakukan adalah melakukan eksperimen virtual, di mana kita melakukan simulasi kondisi ekstrim yang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata, misalnya geoengineering, yang dimana di sini kita akan menaikkan elevasi Pulau Sumatera menjadi ditambah 50 meter seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke bahasan lagi, kita ada sedikit pendahuluan di mana yang pertama adalah kita perlu tahu terkait dengan monsun Asia Australia. Itu salah satu fenomena iklim yang cukup berpengaruh di Indonesia khususnya. Jadi, apa sih monsun Asia Australia itu? Yang pertama yaitu sirkulasi atmosfer musiman yang mempengaruhi Asia Selatan, Asia Tenggara hingga Australia Utara. Selanjutnya, uh, monsun Asia Australia ini dipicu karena ada perbedaan pemanasan daratan dan lautan, khususnya di bagian utara Indonesia dan bagian selatan Indonesia. Nah, hal ini juga terjadi di musim panas, ada di musim panas Asia, yaitu ketika tekanan rendah di Asia, angin lembab dari laut, sehingga musim hujan di Asia Tenggara menjadi lebih tinggi. Terus saja saat musim panas Australia, tekanan rendah di Australia, angin terbawa dari Asia sehingga terjadi hujan di Australia Utara. Terus selanjutnya, mekanisme dari monsun Asia Australia, yaitu pertama, pemanasan cepat di daratan Asia menciptakan pusat tekanan rendah yang sehingga nantinya akan menarik angin laut. Terus transisi musiman disertai perubahan mendadak angin lapisan 850 HPA dan juga pola radiasi OLR. Selanjutnya, sistem sangat dipengaruhi oleh fenomena global seperti ENSO dan IOD. Terus interaksi muson Asia dan Australia dapat memicu angin baratan ekuatorial yang nantinya akan memicu dari El Nino. Peran orografi. Peran orografi terdapat di bagian Asia daratan, yaitu di bagian Himalaya dan Tibet, yang memperkuat gradien tekanan meningkat, sirkulasi monsun dan konveksi musim panas. Lalu ada Indonesia maritim, yaitu dengan topografi pulau memengaruhi angin monsun dan meningkatkan curah hujan yang lebih tinggi di sisi barat pulau karena pengangkatan orografis. Lalu, tujuan dari eksperimen ini adalah yang pertama, menganalisis pengaruh peningkatan elevasi Pulau Sumatera terhadap sistem monsun Asia Australia. Yang kedua, membandingkan simulasi eksperimen atau elevasi Sumatera yang dinaikkan 50 meter dengan simulasi kontrol atau elevasi asli. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan distribusi iklim musiman akibat modifikasi orografi regional. Yang keempat, mengembangkan pemahaman mekanisme fisis dan keterampilan simulasi iklim regional. Berikutnya ada hasil dan analisis, yaitu di simulasi kontrol Desember, Januari, dan Februari. Yang pertama, tekanan permukaan bagian gambar kiri atas. Nilai tekanan lebih tinggi di bagian utara dan menurun ke arah selatan. Pola gradasi tekanan terlihat melintasi Asia Tenggara dan Indonesia bagian barat. Lalu terdapat angin di 550 hektopascal atau bagian kanan atas dari gambar, yaitu angin dominan bertiup dari timur laut ke barat daya. Kecepatan angin tertinggi berada di sekitar Laut Cina Selatan dan Asia Daratan bagian selatan. Lalu, ada temperatur di 1000 hektopascal atau di gambar kiri bawah, yaitu suhu lebih tinggi di wilayah selatan ekuator, terutama di sekitar Sumatera bagian selatan dan Samudra Hindia. Suhu lebih rendah terlihat di utara dan tengah Sumatera.
Lalu untuk presipitasi, yaitu di gambar kanan bawah, yaitu curah hujan tertinggi berada di wilayah barat Sumatera dan sekitarnya. Nilai presipitasi berkurang ke arah timur dan utara. Selanjutnya, simulasi kontrol Juni, Juli, Agustus. Yang pertama, tekanan permukaan dengan gambar di kiri atas, yaitu nilai tekanan cenderung lebih tinggi di bagian utara atau bagian Asia daratan dan lebih rendah di wilayah selatan seperti Sumatera dan sekitarnya. Lalu untuk angin dengan di 850 hektopascal atau di gambar kanan atas, yaitu angin berhembus kuat dari arah tenggara ke barat laut di belahan selatan dan dari barat daya ke timur laut di belahan utara. Terlihat pertemuan angin di sekitar ekuator dan Sumatera bagian barat. Lalu untuk temperatur di 1000 hektopascal atau di bagian gambar kiri bawah, yaitu suhu relatif rendah di seluruh wilayah, terutama di bagian utara, wilayah selatan Sumatera dan sekitarnya, yang menunjukkan suhu sedikit lebih tinggi. Lalu, untuk persipitasi di bagian gambar kanan bawah, curah hujan tinggi terkonsentrasi di wilayah barat Laut Sumatera dan sebagian Samudra Hindia. Sebagian besar wilayah Indonesia lainnya menunjukkan nilai presipitasi yang lebih rendah. Simulasi modifikasi DJF. Yang pertama itu ada tekanan permukaan atau gambar yang di kiri atas. Pola tekanan menunjukkan gradasi dari utara ke selatan dengan nilai tinggi di dataran Asia dan menurun ke arah Indonesia. Tampak pola serupa dengan simulasi sebelumnya. Yang kedua ada angin di 850 HPA pada gambar kanan atas. Aliran angin timur laut tetap dominan di utara, tetapi arah dan pola di sekitar Sumatera tampak sedikit berubah. Terdapat indikasi penguatan konvergensi di sekitar ekuator. Yang ketiga ada temperatur di 1000 HPA atau di gambar kiri bawah. Suhu tetap lebih hangat di wilayah selatan termasuk selatan Sumatera dan Samudra Hindia. Wilayah utara lebih dingin mencerminkan distribusi lintang. Yang terakhir ada presipitasi atau pada gambar kanan bawah, curah hujan tinggi masih terkonsentrasi di barat Sumatera dan wilayah maritim sekitar. Tidak tampak pergeseran besar secara visual, tetapi ada area intensifikasi lokal. Kemudian ada simulasi modifikasi JJA. Yang pertama itu tekanan permukaan. Ada di gambar kiri atas. Tekanan tinggi masih mendominasi di wilayah utara atau Asia daratan. Pola gradasi tekanan tetap terlihat dari utara ke selatan. Yang kedua ada angin di 850 HPA atau berada di gambar kanan atas. Angin dari tenggara tetap kuat di selatan ekuator, sementara di sekitar Sumatera bagian barat menunjukkan aliran ke arah timur laut. Ada indikasi konvergensi lemah di dekat ekuator. Yang ketiga ada temperatur di 1000 HPA atau pada gambar kiri bawah. Distribusi suhu menunjukkan wilayah selatan lebih hangat dibandingkan utara. Wilayah Sumatera bagian selatan dan sekitarnya tetap dalam zona suhu tinggi. Yang terakhir ada presipitasi atau pada gambar kanan bawah. Curah hujan tinggi masih terpusat di bagian barat Laut Sumatera dan Samudra Hindia. Secara umum, pola presipitasi menyerupai simulasi kontrol, meskipun ada kemudian intensifikasi lokal. Perbandingan simulasi kontrol dan modifikasi. Parameternya itu ada suhu, 1000 HPA, dan tekanan permukaan. Untuk simulasi kontrol di musim DJF atau Desember, Januari, Februari, suhu tertinggi di utara Australia, Indonesia, sekitar 25-30 derajat Celcius. Pendinginan di laut atau Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Sedangkan untuk simulasi modifikasinya, di musim DJF, penurunan suhu lokal di daratan Sumatera sesuai Lapsrite itu minus 0,3 derajat Celcius per 50 meter. Pola regional tetap. Lalu untuk JJA simulasi kontrol, pemanasan maksimum di daratan Asia atau India, pendinginan di sekitar ekuator. Untuk simulasi modifikasinya, penurunan suhu lokal di Sumatera, terus pola regional tidak berubah. Lalu di simulasi kontrol pada musim DJF, untuk tekanan permukaan, tekanan tinggi
lebih dari 1030 HPA di daratan Asia Utara, tekanan rendah di Katulistiwa dan Selatan. Lalu untuk simulasi modifikasinya, di tekanan permukaan DJF itu sedikit penurunan tekanan lokal di Sumatera akibat elevasi, polanya regional tetap. Lalu untuk simulasi kontrol di JJA, tekanan tinggi di belahan selatan barat Australia, Asia tropis lebih rendah. Lalu untuk simulasi modifikasinya, penurunan tekanan lokal di Sumatera tidak mengubah pola regional. Kemudian terdapat simulasi kontrol dan modifikasi. Untuk parameternya sendiri ada angin 850 HPA dan juga presipitasi untuk musimnya di bulan DJF yaitu Desember, Januari, Februari dan juga Juni, Juli, Agustus. Nah, untuk simulasi kontrol aliran angin muson barat yaitu utara ke selatan dan kecepatan tertingginya terletak di Laut Cina Selatan. Kemudian untuk simulasi modifikasi plus 50 meter, sedikit pelemahan angin di Sumatera, kemudian arah anginnya tetap dan juga pola regionalnya juga konsisten. Kemudian untuk JJA yaitu Juni, Juli, Agustus, angin muson timur yaitu bergerak dari selatan ke utara. Kecepatan tertingginya di Samudra Hindia Barat Sumatera. Kemudian untuk simulasi modifikasinya plus 50 meter, terdapat efek lokal di Sumatera berupa pelemahan angin dan tidak ada perubahan signifikan arah angin. Lanjut untuk presipitasi sendiri di bulan DJF, itu terdapat curah hujan tinggi lebih dari 1000 mm di Papua dan Laut Banda, didukung dengan angin muson barat dan juga suhu hangat pada simulasi kontrol. Kemudian untuk simulasi modifikasi plus 50 meter, peningkatan hujan lokal di barat Sumatera karena efek orografis. Kemudian untuk di presipitasi JJA, curah hujan maksimum bergeser ke India dan Teluk Benggala. Sumatera dan Kalimantan cenderung lebih kering. Kemudian untuk simulasi modifikasinya plus 50 meter, peningkatan curah hujan lokal, terdapat peningkatan curah hujan lokal kecil di Sumatera Barat dengan pola umum yang tetap. Oke, jadi untuk kesimpulannya, untuk dinamika atmosfer di Indonesia sangat dipengaruhi oleh musim DJF dan JJA yaitu di mana Desember, Januari, dan Februari, dan JJA adalah Juni, Juli, dan Agustus, dengan pola angin muson yang memengaruhi suhu dan curah hujan. Kemudian terdapat kenaikan elevasi Sumatera sebesar plus 50 meter, menyebabkan penurunan suhu dan tekanan serta peningkatan curah hujan akibat efek orografis. Kemudian untuk topografi lokal berperan penting dalam memodulasi respon atmosfer terhadap perubahan musiman. Lalu untuk representasi topografi dan gradien, untuk gradien tekanan horizontal harus diperhatikan dengan cermat dalam pemodelan iklim tropis, terutama di wilayah kepulauan seperti Indonesia. Selanjutnya keterbatasan model saat ini meliputi parameterisasi sederhana, kondisi batas laut tetap tanpa dinamika oceanografi dan idealisasi kenaikan elevasi yang belum sesuai dengan topografi nyata. Lalu kemudian studi lanjutan disarankan menggunakan model coupled atmosfer laut, variasi topografi yang lebih realistis dan resolusi spasial lebih tinggi untuk menangkap proses lokal dengan lebih baik. Lalu untuk yang terakhir analisis jangka panjangnya, yaitu dengan memasukkan gangguan eksternal dan fenomena iklim seperti ENSO diperlukan untuk memahami variabilitas iklim yang komprehensif. Sekian dari kelompok 12. Terima kasih. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gacor.